Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo. So. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang salah satu topik di materi Kosmo, yaitu tentang senyawa alkana. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Mutia Padilah dengan NIM F1061241023 dari kelas A1. Halo, perkenalkan nama saya Claudia Laura Fedeliza dengan NIM F1061241047 dari kelas A1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilia Dewinta Maharani dengan NIM F1061241051 dari kelas A1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Asifah dengan NIM F1061241063 dari kelas A1. Pertama-tama, kita akan mulai dari pengertian alkana. Apa sih itu alkana? Alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang terdiri dari atom karbon C dan hidrogen atau H, di mana semua atom karbonnya saling terhubung melalui ikatan tunggal atau ikatan kevalen tunggal tanpa adanya ikatan rangkap 2 atau 3. Karena hanya memiliki ikatan tunggal, alkana juga disebut sebagai hidrokarbon jenuh. Artinya, setiap atom karbon terikat secara maksimal dengan atom hidrogen atau atom karbon lainnya, sehingga tidak ada ruang untuk ikatan rangkap, baik itu rangkap 2 ataupun rangkap 3. Yang kedua, sifat dan ciri-ciri alkana. 1. Stabilitas. Alkana bersifat stabil dan kurang reaktif secara kimia dibandingkan hidrokarbon tak jenuh seperti alkena dan alkuna. Kedua, nonpolar. Alkana bersifat nonpolar sehingga tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti minyak. Yang ketiga, sifat fisik atau bentuk fisik. Alkana dengan rantai karbon pendek seperti metana, etana, propana berbentuk gas pada suhu kamar, sedangkan rantai lebih panjang bisa cair atau padat. Yang keempat, pembakaran. Alkana mudah terbakar menghasilkan karbon dioksida, air, energi, sehingga banyak digunakan sebagai bahan bakar. Baik, pada slide ini kita akan membahas rumus umum alkana. Rumus umum alkana adalah CnH2 ditambah 2, di mana C adalah jumlah atom karbon, H adalah jumlah atom hidrogen, dan N adalah jumlah atom karbon atau C dalam rantai. Seperti yang terlihat pada contoh, yang pertama yaitu metana atau CH4 dengan satu atom karbon. Dengan gambar struktur, satu atom karbon atau C mengikat 4 atom hidrogen. Dan contoh yang kedua yaitu etana atau C2H6 dengan 2 atom karbon. Dengan gambar struktur, 2 atom karbon atau C mengikat 6 atom hidrogen. Dan contoh yang ketiga yaitu propana, C3H8 dengan 3 atom karbon. Dengan gambar struktur di mana 3 atom C mengikat 8 atom hidrogen. Selanjutnya, aturan tata nama alkana. Tata nama alkana mengikuti aturan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Langkah-langkah dasar penamaan alkana yang pertama, tentukan rantai karbon terpanjang. Pilih rantai karbon terpanjang sebagai rantai utama. Nama dasar alkana tergantung pada jumlah atom karbon dalam rantai utama. Seperti yang terlihat pada kotak, itu adalah deret homolog pertama untuk alkana. Jika memiliki 1 atom C, maka namanya adalah metana. Jika memiliki 2 atom C, etana, 3 atom C, propana, 4 atom C, butana, 5 atom C, pentana, 6 atom C, heksana, 7 atom C, heptana, 8 atom C, oktana, 9 atom C, nonana, dan 10 atom C, dekana. Nah, pada langkah pertama ini tadi kita diminta untuk menentukan rantai karbon terpanjangnya, di mana pada rantai karbon terpanjang ini akan kita beri nama sebagai nama dasar dari senyawa alkana tersebut. Bisa kita lihat pada contoh yang tersedia. Di situ terdapat rantai karbon terpanjangnya berada pada posisi horizontal dan terdapat 4 atom karbon, di mana rantai karbon terpanjang ini sekaligus menjadi rantai utamanya. Karena rantai utamanya itu adalah berjumlah 4 karbon, maka kita bisa beri nama sebagai butana.
Tinggal kita kondisikan apabila jumlah dari rantai karbon terpanjangnya itu misalnya berjumlah 8, maka bisa kita beri nama oktana. Misalnya rantai karbon terpanjangnya berjumlah 5, maka bisa kita sebut sebagai pentana dan lain sebagainya. Untuk langkah keduanya yaitu memberi nomor pada rantai utamanya, di mana penomoran akan dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang atau gugus alkil. Bisa kita lihat pada contoh yang sama, terdapat satu cabang ke atas dan cabang tersebut berada pada posisi nomor 2 apabila kita mulai hitungnya dari sebelah kiri. Tapi cabang tersebut akan berada pada posisi ketiga apabila kita hitung dari sebelah kanan. Nah, jika kondisinya seperti ini, kita harus memulai penomoran dari letak cabangnya itu berada pada posisi terkecil. Maka penomoran akan kita mulai dari sebelah kiri, karena jika dimulai dari sebelah kiri, cabang tersebut berada pada posisi kedua, bukan posisi ketiga, di mana posisi kedua itu merupakan posisi terkecil dari 3. Nah, untuk langkah ketiga, kita diminta untuk mengidentifikasi dan memberi nama cabang, di mana cabang atau gugus alkil adalah rantai karbon yang tidak termasuk dalam rantai utama. Nama cabang berdasarkan jumlah atom karbonnya. Jadi misalnya pada cabang tersebut hanya terdapat 1 atom karbon, maka cabang tersebut bisa kita beri nama metil. Apabila cabangnya tersebut terdapat 2 atom karbon, maka bisa kita sebut cabang tersebut sebagai etil, dan apabila rantai karbonnya ada 3, maka disebut propil. Dari contoh yang telah disediakan, bisa kita lihat cabang tersebut hanya ada 1 atom karbon saja, maka kita bisa sebut cabang tersebut sebagai metil. Baik, di sini saya akan menjelaskan aturan tata nama alkana langkah keempat, yaitu menentukan posisi cabang. Nah, yang pertama, gunakan angka posisi itu berdasarkan penomoran rantai utamanya dulu. Nah, terus hal ini tuh berlaku jika ada lebih dari 1 cabang sejenis. Ingat ya, 1 cabang sejenis. Gunakan awalan, kalau cabangnya 2 berarti di, kalau cabangnya 3 berarti tri, kalau cabangnya 4 berarti tetra, dan seterusnya. Dilihat dalam struktur molekul tersebut terdapat 2 cabang, yaitu metil, maka dapat diberi nama cabangnya kan 2, berarti tambahkan di, dan namanya adalah dimetil. Terakhir yaitu langkah kelima, yaitu susunan nama lengkapnya. Nah, yang pertama tulis posisinya, terus dan nama cabang secara alfabetis. Nah, bukan berdasarkan jumlah karbonnya ya. Terus diikuti dengan nama rantai utamanya. Dapat dilihat dari contohnya, maka dapat diberi nama senyawa tersebut. Nah, cara menentukannya yaitu rantainya ada 4, yang berarti butana. Dan cabangnya terletak di nomor 2, yaitu cabang metil. Nah, langsung saja, karena cabangnya terletak di nomor 2, jadi namanya yaitu 2-metil. Terus jumlah karbon utamanya yaitu ada 4, butana, berarti langsung saja 2-metil butana. Di sini kita lihat tidak ada cabang, sehingga awalan namanya diberi huruf N. Kemudian kita hitung cabang utamanya dengan menghitung jumlah rantai atom karbon terpanjang. 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 berarti met, et, prop, but, pen, pentana. Awalan N, pentana. Soal nomor 2. Pertama-tama kita cari rantai utamanya. Jika rantai bercabang seperti ini, jadikan rantai terpanjang sebagai rantai utama dan cabangnya adalah yang lebih pendek. Cabangnya adalah CA3. Kita mulai dari sini karena penomoran dari sini adalah yang paling dekat dengan cabangnya. Harus yang paling dekat dengan cabangnya.
penomoran dari nomor 1 harus yang paling dekat dengan cabangnya, yaitu CH3. Kita hitung rantai utamanya. 1, 2, 3, 4. Berarti met, et, prop, but. Butana. Cabangnya ada pada rantai karbon kedua. CH3 berarti metil. Jadi 2 metil butana. Soal nomor 3. Penomoran bisa kita mulai dari kanan atau kiri karena cabangnya di atas dan di bawah berada pada tengah-tengah. Kita hitung rantai utamanya. 1, 2, 3. Propana, met, et, prop. Nah, cabangnya ada di atas dan bawah pada rantai karbon kedua sehingga menjadi 2,2 CH3 metil. Karena ada 2 cabang berarti dimetil. 2,2 dimetil propana.